Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program DPD Film Melatih Mas Tomorrow Church, datang menyapa kita pagi hari. Sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini, mari kita awali kehidupan kita ini dengan doa dan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17, bunyi firman Allah seperti ini. Tetaplah berdoa. Nah, ayat ini merupakan ayat yang paling singkat atau sangat singkat, tetapi memiliki satu makna yang begitu dalam. Karena manusia atau orang percaya, kita sebagai umat-umat pilihan Allah, tentunya harus memiliki yang namanya sikap untuk berdoa. Karena doa merupakan satu jembatan kita untuk berjumpa langsung dengan Allah lewat apa? Lewat pujian penyembahan, lewat permohonan kita kepada Tuhan. Nah, mungkin kita sudah berkali-kali berdoa, sudah sekian lama kita berdoa, tetapi tidak mendapatkan satu jawaban doa kita. Nah, tentunya kita harus memiliki satu memeriksa kehidupan kita. Kita introspeksi diri kita, apakah itu doa kita itu salah kita ucapkan atau salah meminta, sehingga doa itu sepertinya tidak dikabulkan. Tetapi Tuhan mau dalam kehidupan kita, jangan sampai kita berhenti untuk berdoa. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang percaya saat ini sudah tidak memiliki yang namanya jam-jam doa. Mungkin karena sudah sibuk, sudah begitu padat, sehingga bangun pagi langsung kerja, pulang ke rumah sudah tidak berdoa, langsung tidur. Nah, ini yang menjadi penyebab akibat sehingga kebangunan rohani itu tidak terjadi dalam kehidupan orang percaya. Artinya apa? Rohaninya mulai menurun, bahkan sampai tidur, bahkan ada yang sampai mati rohani. Artinya apa? Sepertinya sudah tidak memiliki kehidupan rohani. Manusia rohaninya itu sudah tertidur. Sehingga apa? Sehingga di dalam setiap perjalanan kehidupannya, dia banyak mengalami yang namanya kecewa. Dia banyak mengalami yang namanya sakit hati. Dia banyak mengalami yang namanya kegagalan. Kenapa? Karena dia sudah tidak memiliki keintiman lagi dengan Tuhan. Dia sudah tidak memiliki jam-jam doa untuk menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, untuk mempersembahkan hidup tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia mengalami yang namanya kekeringan secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini firman Allah datang dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dia berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bahkan kita semua yang ada, bahwa kita harus memiliki yang namanya tetap berdoa. Artinya konsisten, terus menerus. Doa belum dijawab, terus berdoa. Di waktu kita sakit belum disembuhkan, tetap kita berdoa. Di waktu kita kecewa, kita tidak memiliki satu hal yang namanya damai sejahtera, kita tetap berdoa. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Dia ambil alih, dia beserta dengan kita. Sehingga di sepanjang hari ini, apapun kondisi kita, apapun persoalan hidup kita, kalau kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, bangun pagi kita sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang akan kita kerjakan, kita doakan. Sebelum kita mendapatkan satu pekerjaan, kita doakan apa yang akan kita mau kerjakan. Setelah kita sudah diberikan suatu pekerjaan, doakan pekerjaan kita. Sehingga kita berjalan dengan baik, sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki yang namanya kemampuan, memiliki yang namanya kekuatan untuk menjalankan setiap aktivitas kita. Jadi tetaplah berdoa. Sama seperti dalam 1 Samuel, saudara, kalau kita baca dalam 1 Samuel, di mana Hana dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 1 ayatnya yang ke-20 ke-12. Di sana Hana dia berdoa, dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-27 dia menyampaikan doanya kepada Tuhan. Karena apa? Dia memerlukan yang namanya seorang penerus, yaitu seorang anak. Nah, ketika dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan, sehingga jawaban doa itu tidak langsung jadi saat ini, tapi
langsung di tahun depan dia melahirkan seorang anak. Nah, kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, mari kita harus imani. Mungkin saudara berkata bahwa saya sudah sekian lama berdoa, sudah kehabisan kata-kata untuk menyampaikan apa yang menjadi keperluan saya, sehingga saya tidak mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, mengalami yang namanya jawaban doa. Saudara, Roh Kudus yang akan membantu kehidupan kita. Seperti dalam Roma, saudara, dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26. Di sana dikatakan bahwa Roh Kudus yang dalam diri kita itu yang akan mendoakan, yang berdoa kepada Allah hal-hal yang tidak terucapkan dalam hati kita, yang tidak tersampaikan kepada Tuhan. Nah, itu yang akan dia sampaikan kepada Allah. Sehingga Allah tahu setiap kebutuhan kita. Allah tahu setiap persoalan hidup kita. Untuk itu mari kita sebagai umat-umat Tuhan tetaplah berdoa. Jadi kesimpulannya, jalankan setiap tugas-tugas kita, berdoa terus kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami yang namanya pemulihan, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Allah pagi hari ini. Mengingatkan kepada kami agar supaya kami tetap berdoa. Kami tetap melakukan apa yang kami rindukan. Tetap kami akan doakan setiap persoalan kami, setiap tugas-tugas pekerjaan kami, apapun yang kami akan kerjakan, kami akan mendoakan. Berkati seluruh sidang Jemaat GPD Villa Melayu Mas, usaha pekerjaan mata pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami akan melangkah